Yo, oke guys, welcome back again to my channel. Balik lagi sama gue Kobi di konten ngomem. Ngomongin anime ya guys ya. Baru banget gue nemuin namanya karena ini juga baru episode 2. Yang sebelumnya kalian bisa tonton. Dan di episode ini gue bakal ngasih review lagi atau rekomen lagi anime yang baru aja selesai gue tonton. Jadi anime ini judulnya Tsutsurugi no Wisteria atau di bahasa Inggrisnya Wisteria Wand and Sword, tongkat sihir dan pedang. Sesuai judulnya, berlatar belakangkan di negeri penyihir yang menganut di mana sihir di atas segalanya guys. Jadi lo punya sihir, lo berkuasa. Kayak di negeri Konoha, lu punya duit, lu berkuasa. Iya, itu Konoha guys ya. Iya. Jadi di negeri itu dia punya magia vendor. Gua jelasin latar ceritanya dulu ya guys ya. Jadi anime ini berceritakan di negeri sihir di mana ada penyihir agung yang punya tempat di puncak menara sebagai pelindung, yaitu magia vendor. Oke. Jadi si MC-nya ini namanya Will Serford. Dia bercita-cita menjadi magia vendor atau penyihir agung. Tapi masalahnya dia tuh nggak bisa sihir sama sekali guys. Bahkan sihir dasar pun dia nggak bisa. Dia cuman bisa pakai pedang. Sesuai judulnya, tongkat sihir dan pedang. Dia cuma bisa pakai pedang. Sedangkan di negeri ini tuh sihir di atas segalanya. Tapi dia tetap mau jadi magia vendor karena dia punya janji sama temen ceweknya. Ya, itu harus ditepatin. Kalau dia janji sama cewek harus ditepatin guys ya. Ya, itulah konsekuensinya. Jadi walaupun dia nggak bisa pakai sihir karena dia punya janji sama temennya, which is namanya Elvaria, seorang jenius, sang pencipta sihir. Pencipta sihir es. Dia tuh seorang jenius, magia vendor termuda, masih muda, udah diangkat menjadi penyihir agung. Karena talentanya, dia cepet naik ke puncak menara sebagai magia vendor guys. Jadi janjinya itu saat kecil sama si Will, berharap bersama bisa melihat matahari terbenam. Nah, itu udah kemakan omongan manis cewek susah guys. Jadi si cowoknya buta. Ya walaupun dia nggak bisa sihir, dia tetap masuk sekolah akademi sihir. Di sekolah akademi ini, dia seorang pecundang dengan nilai skor kredit yang paling rendah guys. Dia selalu dibully, selalu dicemooh, selalu direndahkan, bahkan sama profesor satu ini yang namanya Profesor Edward. Dia nggak suka Will ada di akademi sihir ini karena si profesor ini menganut sihir di atas segalanya guys. Ya, walaupun si Will nggak bisa sihir, tapi dia tetap susah payah ngumpulin skor kredit dengan masuk dungeon, berburu monster dengan seni bela diri pedangnya. Nah, suatu hari nih, akar permasalahannya ini, saat si Will ada di dungeon, dia nggak sengaja ngeliat si Sion. Sion ini anak bangsawan, penyihir api, seorang murid bertalenta di akademi, punya skor yang tinggi. Ketemu monster yang levelnya lebih tinggi dari dia. Nah, dia nggak bisa ngalahin si monster ini. Bahkan dia tuh hampir mati karena monster ini guys. Tapi kebetulan si Will sedang ada di dungeon. Ngelihat si Sion, ya dia sempat ragu antara mau nolongin atau enggak karena salah satu pembuli si Will itu si Sion ini guys. Tapi mungkin karena kebaikan hatinya si Will kali ya, dia tetap nolongin. Nah, nggak sengaja si gurunya juga ngelihat si Will tarung sama monster level tinggi yang nggak bisa dikalahin sama si Sion. Dan apa?
Ya, easy peasy, yes. Kalau kata anak-anak Gen Z sekarang, si Will bisa ngalahin cuman pakai pedang. Yang nggak bisa dikalahin sama si Sion menggunakan sihir. Dua-duanya nggak terima. Si Sion nggak terima, Profesor Edwardnya nggak terima. Akar permasalahan pun dimulai dari sini guys ceritanya. Jadi setiap si Sion ngeliat si Will ketemu di akademi, si Sion tuh keinget-inget terus kejadian di dungeon. Dia masih belum terima kalau udah ditolongin sama si pecundang dari akademi. Nah, dari situ si Profesor Edward juga nggak terima karena si Sion ini salah satu murid terbaik pengguna sihir, tapi nggak bisa ngalahin monster yang bisa dikalahin sama si Will tanpa sihir. Akhirnya Profesor juga ngajakin duel dengan alih-alih kalau si Will bisa ngenain satu serangan ke si Profesor ini, si Will dapat 5 kredit, tapi kalau dia nggak bisa, dia harus keluar dari akademi. Ya kalian tahu lah, MC pasti menang. Ya, tapi yang gue highlight dari anime ini, good look dari fight scene-nya itu visualnya gokil guys. Kalian harus tonton. Mendekati kayak Kimetsu no Yaiba kalau kalian nonton. Ya, kalian nontonnya harus di resolusi yang tinggi ya, minimal yang 1028, atau kalian bisa nonton di 4K. Itu gokil banget sih. Jadi si Will ya cuma pakai pedang bisa ngenain serangan ke si profesornya guys. Nah, yang paling epic, yang paling gua inget dari anime ini itu pas di scene-nya si Will ditantang sama si Julius. Julius itu pengguna sihir es sama kayak teman kecilnya. Dia itu murid terbaik di akademi es. Dia nantang si Will murid pecundang. Jadi kalian tahu kan, gue paling suka tuh kalau ngelihat MC-nya diremehin sama yang paling kuat tapi dia bisa menang. Nah itu pas ada perlombaan di akademi, si Julius dia nantang ke si Will ya, tapi kalian nonton sendiri lah hasilnya gimana. Tapi ini cuplikannya kalian bisa tonton. Masih banyak lagi episodenya itu, kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak lupa, yang lawan si Julius itu baru di episode 8. Nah, masih ada 4 episode lagi, seru-seru semua. Kalian wajib nonton. Jadi, buat kalian yang lagi nyari anime, gue rekomendasiin Tsutsurugi no Historia. Ya. Dia 1-12 baru season 1. Kalau manganya, dia udah ada rencana 10 volume. Tapi yang gue lihat baru ada 8 volume. Gua nggak baca manganya karena gue penikmat anime. Karena setelah gue baca manganya, gue jadi malas nonton animenya guys. Jadi makanya gue tahan-tahan. Nah, buat kalian yang mau nontonnya, kalian bisa di YouTube. Di YouTube ada Muse Indonesia, atau kalian kalian tahulah web di mana yang kalian bisa cari. Nilai dari anime ini dari gua 8. Masih ada kurangnya, itu alur ceritanya yang template, yang gitu-gitu doang. Cuman masih ada penasaran dikitnya di akhir-akhir episode, nungguin episode selanjutnya guys. Sama visualnya itu loh yang good look banget. Jadi gua kasih nilai 8. Rekomen dari gua. Nah, buat kalian yang udah nonton, nanti balik lagi ke video ini, komen gimana, seru apa enggak. Di like juga videonya. Terus komen juga nih guys, kalian ada anime apa lagi yang harus gua tonton dan gua review. Nanti gua bikinin kontennya. Jadi gua udah bikin 2 episode ya guys ya. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gua Kobi. Check it out.